Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi dengerin lagu, terus tiba-tiba mikir, kok bisa ya lagu ini bikin aku semangat banget? Atau sebaliknya, malah bikin jari melo? Nah, hari ini kita bakal berpetualang bareng buat membongkar apa aja sih resep rahasia di balik semua lagu favorit kita. Coba deh bayangin, sebuah lagu itu kayak masakan dari seorang koki andal. Pasti ada bahan-bahan utamanya, ada bumbu-bumbu rahasianya. Kalau semua diracik dengan pas, wah, hasilnya bisa bikin kita merinding. Jadi, apa aja ya bahan-bahan dasar yang ngebentuk musik itu? Dalam petualangan kita kali ini, kita nggak cuma bakal ngomongin teori ya, kita akan benar-benar membangun sebuah lagu dari nol, lapis demi lapis. Gimana, udah siap? Oke, kalau gitu, mari kita mulai. Setiap bangunan kan butuh fondasi yang kuat ya. Musik juga sama persis. Jadi, kita akan mulai dari elemen yang paling dasar, elemen yang jadi detak jantung dan pemberi nyawa bagi setiap lagu yang pernah ada. Yang pertama adalah ritme. Ini tuh hal pertama yang bikin badan kita bereaksi. Inilah yang bikin kita, tanpa sadar, langsung goyangin kaki atau anggukin kepala. Entah itu di lagu rock yang menghentak atau lagu ballad yang pelan banget. Ritme itu, ya denyut nadi yang bikin musik jadi hidup. Oke, kalau ritme itu detak jantungnya, nah birama ini semacam cetak birunya atau polanya. Birama inilah yang ngatur seberapa teratur detak itu berulang. Jadi fondasi musik kita punya struktur yang kokoh dan rapih. Nah, ini yang seru nih. Beda pola, beda juga rasanya. Birama 4/4 yang ada di, hampir semua lagu pop deh, itu rasanya stabil dan kuat. Kayak orang lagi baris. 1, 2, 3, 4. Beda banget sama 3/4 di lagu waltz yang rasanya tuh lebih mengayun. Kayak ngajak kita dansa berputar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, pondasi kita udah kokoh nih. Sekarang saatnya kita bangun kerangkanya, dindingnya, sama atapnya. Inilah bagian yang bakal jadi jiwa dari lagu kita, bagian yang menceritakan kisahnya. Di sini kita ketemu sama dua jagoan utama, melodi dan harmoni. Coba anggap aja gini, melodi itu ya bintang utama di filmnya. Itu loh, bagian yang paling nyantol di kepala yang tanpa sadar kita siulin pas lagi jalan. Nah, kalau harmoni, itu adalah para pemeran pendukungnya, yang bikin ceritanya jadi lebih hidup, lebih kaya, dan lebih dramatis. Karena jujur aja ya, tanpa harmoni, melodi itu rasanya sepi banget. Harmoni itu tercipta pas beberapa nada dibunyiin barengan, yang biasa kita sebut sebagai akord. Nah, disinilah peran instrumen kayak gitar atau piano jadi penting banget. Mereka lah yang ngasih warna di belakang si tokoh utama. Tapi kan kita nggak bisa asal comot nada aja dong. Nah, disinilah tangga nada berperan. Anggap aja ini kayak palet warnanya seorang pelukis. Isinya adalah sekumpulan warna atau nada yang udah dipilih khusus karena bakal terdengar serasi kalau digabungin. Dan ini dia nih bagian ajaibnya. Cuma dengan ganti palet warna aja, kita bisa mengubah total mood atau suasana lagunya. Kalau kita pakai tangga nada mayor, itu resep buat lagu yang bikin kita senyum dan semangat. Tapi begitu kita pakai tangga nada minor, suasananya langsung berubah. Bisa jadi lebih muram, sedih, atau bahkan misterius. Oke, rumah musik kita udah berdiri nih. Fondasi ada, kerangka juga udah. Sekarang, waktunya kita dekorasi. Kita cat, kita isi perabotan, kita kasih sentuhan personal yang bikin musik ini jadi punya rasa. Pertama, kita mainin soal volume, keras dan lembutnya suara, atau istilah kerennya dinamika. Coba deh ingat-ingat lagu favoritmu. Pasti ada kan bagian yang dinyanyiin dengan lembut, hampir kayak bisikan? Terus musiknya pelan-pelan makin kencang, bangun tensi atau crescendo, sampai akhirnya meledak di bagian ref dengan kekuatan penuh. Nah, itulah kekuatan dinamika dalam mengaduk-aduk emosi kita. Coba pikirin ini deh. Kalau misalnya gitar sama piano mainin nada yang sama persis, di waktu yang sama dengan volume yang sama, kenapa ya kita tetap bisa bedain suaranya dengan gampang, padahal nadanya sama persis loh? Apa coba rahasianya? Jawabannya ada di satu kata, timbre. Atau gampangnya warna bunyi. Sama kayak setiap orang punya sidik jari yang unik, setiap alat musik dan bahkan suara manusia itu punya sidik suara yang khas. Inilah alasan kenapa suara serak seorang penyanyi rock itu beda banget sama suara jernih penyanyi pop. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang saatnya kita praktek. Yuk, kita jadi detektif suara. Kita latih telinga kita buat dengerin musik yang sebenarnya ada di mana-mana. Bahkan di luar lagu-lagu yang kita putar. Coba deh, sekarang stop dulu sebentar. Pejamkan mata
dengerin suara di sekitar kalian. Suara lalu lintas di luar sana itu forte, alias keras kan? Tapi suara dengungan AC itu piano, lembut. Nah, terus kalau ada suara kicauan burung gimana? Itulah timbre uniknya. Tuh kan, kalian udah mulai mendengarkan dunia ini layaknya seorang komposer. Oke, para detektif suara, siap? Kuis pertama. Aku bakal puterin satu suara instrumen. Tugas kalian, cuma tebak, ini suara apa? Dengerin baik-baik ya. Dan jawabannya adalah sebuah cello. Kedengeran kan? Suaranya tuh dalam banget, kaya, dan hangat. Nah, suara kayak gini tuh sempurna banget buat menciptakan suasana yang megah atau bahkan yang bikin hati tersentuh. Siap buat yang kedua? OP, satu lagi ya. Yang ini karakternya beda jauh. Coba dengerin baik-baik. Yap, betul sekali. Itu flute. Beda banget kan sama cello tadi? Timbrenya itu ringan, jernih, dan rasanya kayak hembusan angin. Suara ini sering banget dipakai buat melukiskan suasana yang ceria atau bahkan magis. Jadi kalau kita rangkum petualangan kita hari ini, inilah resep musik yang lengkap. Kita punya ritme sebagai fondasinya, lalu melodi dan harmoni jadi kerangka dan dindingnya. Dan sentuhan akhir dari dinamika dan timbre adalah cat dan dekorasi yang ngasih jiwa dan emosi pada rumah musik kita. Nah, sekarang semua resep ini ada di tangan kalian. Semua bahan dasarnya udah siap. Kalian punya palet warnanya, punya balok bangunannya. Kalian bisa banget meracik lagu yang penuh semangat, lagu yang bikin galau, atau lagu yang megah. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa aja unsur musik, tapi lagu seperti apa sih yang ingin kamu ciptakan?